Halo sobat semuanya, dimanapun kalian berada. Tak bosan saya mendoakan semoga semuanya sehat dan sukses selalu. Amin. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah film biografi tentang sosok perwira intelijen Angkatan Darat Inggris yang dijuluki Lawrence of Arabia bernama Kolonel Thomas Edward Lawrence. Film ini mengisahkan kehidupan nyata dari seorang Kolonel Thomas Edward Lawrence pada masa Perang Dunia ke-1 yang mendapat tugas untuk mendampingi para pemimpin-pemimpin Timur Tengah dalam kampanye militer mereka di Gurun Sinai juga Palestina. Beliau menjadi idola bagi orang-orang Arab karena sosok Lawrence sangat berkontribusi atas lahirnya Revolusi Arab yang kala itu orang-orang di sana sedang berusaha menentang pemerintahan dinasti Utsmaniyah atau Ottoman atas keterlibatan mereka saat memutuskan untuk beraliansi dengan Kekaisaran Jerman pada tahun 1916 sampai 1918. Lalu bagaimana kisah selengkapnya? Langsung saja kita simak alur cerita dari film Lawrence of Arabia. You do not drink? No. Berlatar pada masa Perang Dunia Pertama, tepatnya pada tahun 1916, terdapat sosok perwira Inggris yang memiliki kepribadian sangat keras dan lancang. Sikapnya itu menjadi salah satu ciri khasnya, yang mana sosok beliau bernama Thomas Edward Lawrence. My manner, sir. It looks insubordinate, but it isn't really. All the lion, Tony. Well, I can't make out whether you're bloody bad-mannered or just... Dia sendiri merupakan seorang prajurit dari salah satu kesatuan intelijen Angkatan Darat Inggris yang berpangkat letnan dan merupakan anak dari pasangan Thomas Chapman serta Sarah Junior. You're the kind of creature I can't stand, Lawrence. Is it there? Of course. Pada masa Perang Dunia Pertama, Turki yang dikuasai oleh kekhalifahan dinasti Utsmaniyah sedang gencar-gencarnya terlibat perang dengan pihak sekutu. Maka dari itu, Inggris yang berada di blok sekutu menempatkan pusat komandonya di wilayah Kairo, Mesir, guna menyebarkan propaganda di wilayah Arab. Untuk memanfaatkan situasi yang ada, Panglima tertinggi di wilayah Kairo bernama Jenderal Murray dan agen Biro Arab yaitu Mr. Dryden menugaskan Letnan Lawrence untuk mendekati seorang Amir Mekah bernama Pangeran Faisal. Beliau merupakan putra dari Raja Hussein, penguasa kota Hizah, Arab Saudi. He has to get to Yenbo, find a guide. Hashemite Bedouins. They can cross 60 miles of... Hal itu disebabkan keinginan Inggris untuk menjadikan beliau sebagai sekutu agar bisa melawan dominasi kekuatan militer Utsmani di wilayah front Arab. Maka saat ini, Letnan Lawrence telah berada di suatu wilayah gurun pasir, ditemani oleh penerjemahnya dari suku Arab Baduy dari Bani Salim. Ketika mereka berdua sedang beristirahat di sebuah sumur milik Bani Harith, tanpa diduga teman seperjalanan Letnan Lawrence harus tewas oleh seseorang yang mengaku sebagai Sheriff, salah satu dari perangkat pemerintahan Pangeran Faisal, yang mana sosok beliau bernama Ali bin Al-Kharis. Hal itu dilakukannya karena dia sebagai orang Badui telah melanggar sebuah peraturan yang mana dia tak meminta izin terlebih dulu dalam tugasnya. Melihat kejadian itu, Letnan Lawrence merasa kesal yang membuatnya melontarkan kata-kata bahwa suku Arab hanyalah segelintir orang-orang barbar, yang kemudian dia melanjutkan kembali perjalanannya seorang diri untuk menemui Pangeran Faisal.
Di tengah perjalanannya, kedatangan Letnan Lawrence telah dinantikan oleh salah satu perwira Inggris bernama Kolonel Harry Bragdon. Namun saat mereka hendak menuju tempat Pangeran Faisal berada, mereka berdua melihat pesawat-pesawat tempur milik Kerajaan Ottoman sedang gencar-gencarnya meluluh lantahkan kem-kem militer Pangeran Faisal, hingga situasi saat itu berubah menjadi mencekam. Dari serangan itu, banyak dari prajurit Pangeran Faisal menjadi korban dikarenakan pasukannya tak sanggup melawan pihak musuh yang menggunakan senjata modern. Maka Kolonel Bragdon memberikan masukannya agar pasukan Pangeran Faisal bertolak ke wilayah Yenbo di Provinsi Al-Madinah, Arab Saudi, agar bisa melindungi diri dari serangan susulan pasukan Utsmaniyah. Di tengah pengasingannya, Kolonel Bragdon menyesali keputusannya saat Pangeran Faisal bertolak ke Yenbo. Pasalnya pihak Inggris tak akan mau mensuplai senjata-senjatanya di wilayah yang tak diharapkan oleh pihak Inggris. Mendengar hal itu, Pangeran Faisal meminta beberapa persyaratan kepada Kolonel Bragdon yang berisikan beliau akan menuruti keinginannya apabila pihak Inggris dapat menerjunkan pasukan angkatan lautnya untuk menguasai wilayah Aqaba. Mendengar permintaan itu, Kolonel Bragdon menolaknya secara tegas karena Angkatan Laut Inggris hanya memfokuskan kekuatan militernya di terusan Suez, sehingga perbedaan pandangan itu menimbulkan kesenjangan bagi mereka. Tak berselang lama, Letnan Lawrence yang hanya berdiam diri mencoba memberikan jalan keluar. Kala itu dia memutuskan untuk bersedia pergi ke wilayah Aqaba melalui jalur darat. Hal itu menjadi perdebatan hebat di kalangan pasukan Arab, khususnya Sharif Ali yang mengkhawatirkan keputusan Letnan Lawrence. Aqaba is over there. By land we should have to cross the Nefud Desert. Dia menilai bahwa wilayah Aqaba tak bisa dilewati jalur darat. Pasalnya jalur tersebut akan melewati wilayah gurun pasir Al-Nafud sebagai gurun pasir terbesar kedua di Jazirah Arab. Terlebih wilayahnya sangat minim sumber mata air. Tapi Letnan Lawrence tak mengeluhkan resiko yang akan dia hadapi. Dia hanya ingin meminta kepada Sharif Ali untuk memberikan sekitar 50 orang pasukannya. Dengan demikian, atas tekad yang sangat kuat dari Letnan Lawrence, rombongan tersebut akhirnya diberangkatkan. Di tengah perjalanannya itu, kedua pemuda yatim piatu bernama Daud dan Faraj berhasil ditangkap karena ternyata mereka berdua diketahui membuntuti para rombongan. Di tengah kepanikannya itu, Daud dan Faraj meminta kepada Letnan Lawrence untuk menjadikannya seorang pelayan, hingga kemudian mereka berdua diizinkan untuk bergabung. To serve Lord Orange, Sheriff. Orange? 1 shilling. Seiring berjalannya waktu, rombongan Letnan Lawrence kini akan memasuki wilayah yang begitu sangat ditakuti, yaitu Gurun Al-Nafud. Dan keganasan gurun pasir itu mulai terasa saat sebagian rombongan merasakan letih dan dahaga yang luar biasa. Maka Sharif Ali meminta kepada Letnan Lawrence untuk mengubah jadwal pemberangkatannya menggunakan waktu siang untuk beristirahat dan waktu malam mereka kembali melakukan perjalanan. Singkat cerita, setelah beberapa hari menempuh perjalanan panjang, akhirnya mereka berhasil menaklukkan ganasnya gurun pasir Al-Nafud. Namun di dalam perjalanan itu, mereka harus terkendala setelah salah satu rombongan bernama Gasim yang berada jauh di belakang terjatuh dari hewan tunggangannya. Gasim. Rasa kepeduliannya yang tinggi membuat Letnan Lawrence harus kembali ke tengah gurun Al-Nafud untuk mencari Gasim, meskipun nyawa sebagai taruhannya.
Melihat hal itu, Syarif Ali mencoba melarangnya karena dia sudah mengetahui bahwa tak ada seorang pun yang bisa selamat dari panasnya gurun Al-Nafud. Terlebih persediaan sumber air mereka telah habis. Namun Letnan Lawrence tak mengindahkan larangan itu, yang kemudian dengan nekatnya dia melanjutkan misi pencariannya. Dan tak berselang lama, pencarian tersebut menunjukkan titik terang karena Qasim telah ditemukan dalam keadaan sekarat. Dari keberhasilannya itu, Letnan Lawrence disambut sukacita oleh para rombongan, yang kemudian beliau diberikan sebuah pakaian bangsawan Arab dari Bani Wazi. Hingga dari sanalah, awal mula Letnan Lawrence mempunyai ketertarikan kepada budaya bangsa Arab. Saat mereka tengah berbagi kebahagiaan, terlihat seorang pemimpin dari Bani Hawitat bernama Auda Abu Tayyi, seorang Arab Badui yang terkenal dengan sifatnya yang kejam. Kala itu dia tak terima atas semua yang terjadi saat ini, dikarenakan sumur-sumurnya telah digunakan oleh orang lain. Empty that. Are you with that party of dogs who are drinking at my well? Namun setelah Auda mengenali latar belakang Syarif Ali dan Letnan Lawrence sebagai sekutu Pangeran Faisal, maka rombongan itu diterima oleh Auda Abu Tayyi dengan jamuan makan malam. Pada jamuan itu, Letnan Lawrence mengajak Auda Abu Tayyi untuk bergabung dengan dirinya guna bertempur dengan pasukan Ottoman demi menguasai wilayah Aqaba. Trifle which they take from a great Your golden treasure, yet I am poor. We do not work this thing for Faisal. Terlebih dari ajakan itu, Auda Abu Tayyi dijanjikan dengan sebuah bayaran berupa emas apabila mereka mampu menguasai daerah tersebut. 100, 150, what matters, is it? And lost his taste for fighting. Ratusan ribu prajurit akhirnya dikerahkan, hingga singkat cerita mereka telah berada di dekat wilayah Aqaba. Sebelum pertempuran itu terjadi, kedua aliansi kala itu berada dalam kondisi mengkhawatirkan setelah Qasim melakukan pembunuhan terhadap salah satu orang dari pasukan Auda Abu Tayyi. Yes. It is the law, Orange. Kondisi itu membuat keadaan semakin tak terkendali hingga memicu terjadinya perpecahan. Melihat kejadian tersebut, membuat Letnan Lawrence harus mengambil tindakan cepat dengan menjadi seorang hakim. Dari keputusannya itu, beliau akhirnya harus mengeksekusi Qasim yang merupakan orang terdekatnya. Maka dengan hukuman eksekusi itu, akhirnya beliau bisa menghentikan pertikaian. Sheriff Ali. Setelah dua kubu kembali berdamai, pada esok harinya misi untuk mengambil alih Aqaba dimulai. Penyerangan itu dikomandoi oleh Letnan Lawrence dan Abu Tayyi pada tahun 1917 yang dikenal sebagai Battle of Aqaba. Pertempuran kala itu terlihat sangat tak berimbang. Pasalnya pasukan Ottoman dibekali dengan senjata-senjata api yang lebih modern, yang mengakibatkan banyaknya pasukan Arab Badui jatuh berguguran. Namun situasi itu menjadikan momen epic comeback yang sangat efektif pada pertahanan lawan. Maka dalam sekejap pasukan Arab Badui dapat menumbangkan pasukan Ottoman hingga mereka berhasil menguasai Aqaba. Keberhasilan Letnan Lawrence menguasai Aqaba membuat beliau harus melaporkan situasi tersebut kepada atasannya di wilayah Kairo, Mesir. Kemudian dia menugaskan Syarif Ali untuk memanggil Pangeran Faisal yang berada di Yenbo agar segera menuju ke Aqaba guna menjadikan tempat tersebut sebagai tempat perlindungan dan juga basis pangkalan militer. Said we've taken Aqaba, the generals would laugh. Ali, you get a message down the coast to Yenbo. Namun di sisi lain, Abu Tayyi merasakan emosi kepada Letnan Lawrence yang dirasa telah membohonginya setelah beliau tak menemukan satupun emas di sana. Maka untuk memadamkan amarahnya, Letnan Lawrence kali ini kembali menjanjikan untuk bisa membayarnya dengan menulis sebuah surat perjanjian resmi yang ditujukan kepada kerajaan Inggris. He said there was gold here. I'll be back with the gold. The crown of England. Dengan perjanjian tersebut, Abu Tayyi kembali mempercayai sosok Letnan Lawrence yang kemudian mereka melanjutkan perjalanannya untuk bertolak ke wilayah Kairo dengan menggunakan jalur melewati Gurun Sinai.
Dalam perjalanannya itu, Letnan Lawrence ditemani oleh Daud dan Faraj, namun di tengah perjalanannya, mereka diterjang oleh badai gurun yang membuat Faraj harus tewas dikarenakan terhisap oleh pasir hidup. Melihat peristiwa itu, Letnan Lawrence merasa terpukul setelah orang-orang yang selama ini peduli kepadanya satu persatu telah pergi. Hingga singkat cerita, setelah menempuh perjalanan panjang, Letnan Lawrence dan Daud kini telah berada di perbatasan Kairo. Sesampainya di sana, Letnan Lawrence menjadi pusat perhatian pasukan Angkatan Darat Inggris dikarenakan gaya berpakaiannya kala itu yang sangat mencolok, menggunakan pakaian khas bangsa Arab. Just clear out of here, will you? Tanpa buang waktu, Letnan Lawrence menemui atasannya untuk memberitahukan keberhasilannya yang telah sukses menguasai Aqaba. Di sela momen itu, terjadi pergantian kepemimpinan di tubuh Angkatan Darat Inggris di Kairo, yang sebelumnya ditangani oleh Jenderal Murray. Kali ini pimpinan tertinggi mereka digantikan oleh seorang jenderal yang cakap, bernama Edmund Henry Heineman Allenby. Two people. I mean, two Arab. I don't think that's a very good idea. Several languages. Di sana, Letnan Lawrence memberitahukan tentang keberhasilannya yang telah menguasai Aqaba dari tangan pasukan Ottoman, dikarenakan wilayah Aqaba sangat penting bagi pihak musuh, yang digunakan sebagai rute utama untuk menuju terusan Suez dan menghubungkan langsung ke wilayah Madinah. Atas usahanya, Letnan Lawrence dipromosikan menjadi mayor, dan kali ini beliau akan kembali ditugaskan dalam sebuah misi, yaitu untuk meledakkan jalur kereta pasukan Ottoman antara Damaskus dan Madinah secara gerilya. Untuk itu, beliau juga meminta kepada Jenderal Allenby supaya mempersenjatai pasukannya dengan senjata-senjata api. We'll let them drive the Turks out and then move in ourselves. How much more? 25,000 now, a lot more later. Ketenaran Lawrence kini menjadi buah bibir di kalangan pihak sekutu. Bahkan salah seorang jurnalis asal Amerika yang bernama Jackson Bentley sengaja datang ke wilayah Arab untuk mendalami informasi tentang kehidupan Mayor Lawrence di sana. I understand you've been given no artillery. Major Lawrence. Is that what you've come for? My army is made up of tribes. Waktu ke waktu terus berlalu, Mayor Lawrence kini berencana kembali ke medan tempur dengan membawa beberapa senjata api dan alat peledak untuk dipergunakan kepada pasukannya dalam melawan pasukan Ottoman. Esok harinya misi itu pun dimulai, yang mana Mayor Lawrence berhasil meledakkan jalur kereta yang selama ini digunakan untuk mengangkut pasukan Ottoman, hingga pertempuran itu menjadi medan peperangan yang sangat dahsyat. Saat itu, pasukan Arab Badui telah dilatih untuk menggunakan senjata api yang berhasil melumpuhkan pasukan Ottoman secara masif. Walaupun dari pertempuran itu pula, banyak pasukan dari bangsa Arab Badui menjarah barang-barang berharga dari pihak musuh. Eksistensi kehebatan dari Mayor Lawrence kembali berlanjut. Kali ini beliau berhasil menggagalkan suplai pengiriman kuda pasukan musuh, hingga mereka dicap sebagai pemberontak oleh pihak Ottoman. Kemudian atas prestasinya itu, Mayor Lawrence kembali diberikan tugas oleh atasannya untuk bergerak ke wilayah Damaskus, tepatnya di kota Daraa. Sebelum bertolak ke sana, Mayor Lawrence kembali menaruh beberapa TNT di jalur kereta untuk memastikan supaya jalur itu tak bisa dipergunakan lagi. Namun kejadian tak diduga terjadi setelah Faraj mengalami luka akibat efek radiasi ledakan detonator yang disimpan di bajunya. Sebuah momen memilukan terjadi saat itu, ketika Mayor Lawrence harus terpaksa mengeksekusinya demi keselamatannya, agar posisi mereka tak diketahui oleh pihak musuh. Saat ini Mayor Lawrence beserta Sheriff Ali telah berada di wilayah Daraa, yang ternyata sudah lebih dulu dikuasai oleh pihak musuh.
Namun gaya berpakaian Mayor Lawrence membuat pasukan Ottoman silap hingga pada akhirnya mereka memutuskan untuk membawanya supaya bisa diinterogasi. Hal itu dilakukan karena pasukan Ottoman sedang mencari seorang pemberontak yang selama ini selalu menggagalkan misi mereka di wilayah Arab. Maka dengan postur tubuhnya yang memang terlihat sebagai orang Eropa, Mayor Lawrence dilucuti agar bisa diinterogasi lebih jauh. Namun perlakuan yang sangat berlebihan itu membuat Mayor Lawrence menjadi emosi hingga beliau dijatuhi hukuman yang sangat berat. Setelah mendapat perlakuan keji dari prajurit Ottoman, Mayor Lawrence akhirnya dibuang di tengah jalan. Dan dari pengalamannya itu, membuat kejiwaannya terguncang hingga dia memutuskan untuk pulang ke Kairo. Setelah beberapa hari kemudian, akhirnya beliau telah sampai ke Kairo. Mayor Lawrence kembali mengenakan seragam militernya dan mulai melupakan budaya Arab yang sempat dia kagumi. Namun karena adanya faktor politik antara pihak Inggris dan Arab pada perjanjian Sykes-Picot, maka Mayor Lawrence memutuskan untuk mengundurkan diri dari kesatuannya. Mendengar hal itu, Jenderal Allenby langsung membujuknya untuk menarik keputusannya. Dikarenakan kala itu, pihak Inggris akan melakukan pertempuran di Damaskus melawan pasukan Ottoman. Maka dari itu Jenderal Allenby sangat membutuhkan sosok Mayor Lawrence yang lebih berpengalaman dalam berbagai pertempuran di tanah Arab. Bahkan saat itu, Mayor Lawrence diberikan pasukan tentara bayaran yang akan membantunya untuk merebut Damaskus. Di tengah perjalanannya, pasukan Mayor Lawrence mendapati pemandangan yang begitu mencekam saat mereka melihat ratusan warga sipil yang berada di kota Tafas telah dibunuh oleh pasukan Ottoman, hingga pasukan Mayor Lawrence memutuskan untuk melakukan serangan balasan. Dengan cepat, pasukan Lawrence berhasil melumpuhkan pasukan Ottoman sampai tak tersisa dan kembali melanjutkan perjalanannya untuk menuju wilayah Damaskus. Hingga singkat cerita, kota Damaskus kini telah kembali diambil alih oleh pihak Inggris. Bahkan pasukan Mayor Lawrence telah berhasil menempati balai kota yang dijadikan sebagai markasnya untuk membentuk Dewan Arab. Namun di dalam rapat itu terjadi gejolak yang sangat hebat karena terdapat perbedaan pendapat dari suku-suku di Arab yang menginginkan untuk mengelola kota termasuk infrastruktur secara penuh tanpa campur tangan dari pihak luar. Namun karena dirasa tak ada yang mampu mengelolanya dan tak menemui titik terang, Abu Tayyi dan Sherif Ali memutuskan untuk kembali ke tempat asalnya sebagai warga Badui. Sedangkan kota Damaskus telah diputuskan untuk diambil alih oleh pihak Inggris. Setelah serangkaian peristiwa itu, di sisi lain Mayor Lawrence kembali dipromosikan oleh Jenderal Allenby dengan kenaikan pangkat sebagai kolonel atas dedikasinya serta prestasinya di tanah Arab selama ini. Di saat itu pula beliau dikembalikan ke negaranya dikarenakan masa kerjanya di wilayah Arab telah berakhir. Dan di akhir film ini, tepatnya pada tahun 1935, Thomas Edward Lawrence telah resmi pensiun dari dinas kemiliterannya. Kemudian setelah 2 bulan menjalani kehidupan barunya sebagai warga sipil, Lawrence mengalami insiden kecelakaan hingga mengakibatkan beliau meninggal pada usia 46 tahun. Dan upacara pemakamannya diadakan di sebuah gereja katedral Saint Paul, Inggris. Hingga dengan ini pula, film ini pun akhirnya tamat. Sekian yang bisa kami persembahkan dalam kisah kali ini. Semoga bisa menghibur sobat semuanya. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Sampai jumpa lagi di kisah berikutnya.